Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Bapak-Ibu sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Kemarin kita mengidentifikasi sarana prasarana perkotaan sesuai dengan kebutuhan. Dan bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan itu sesuai dengan apa yang dinamakan potensi demand. Potensi demand ya, bisa dilihat di share screen-nya. Masih proses, Pak. Ya, potensi demand itu eh, halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah bisa terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Ya, jadi eh, dalam menentukan suatu prasarana eh, perkotaan ya, itu ditinjau berdasarkan demand-nya, permintaannya. Jadi permintaan dari suatu sistem aktivitas tersebut. Sehingga kalau eh, eh, aktivitas itu memerlukan suatu fungsi prasarana yang memfasilitasi suatu kegiatan atau aktivitas yang dimaksud dari aglomerasi kegiatan tersebut. Sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana sistem aktivitas itu menentukan suatu demand-nya. Ya. Yang pertama adalah faktor sosial ekonomi. Ya. Faktor sosioekonomi atau sosial ekonomi, ya, di suatu yuna atau boundary kajian yang didefinisikan. Sehingga di situ akan menentukan seberapa tingginya intensitas kegiatan yang ada di suatu yuna tersebut untuk suatu kegiatan. Yang pertama adalah misalnya dari tinjauan sosial ekonomi, eh,
pendapatan rumah tangga, ya, atau pendapatan orang secara mikroskopik, secara mikro seperti itu. Kenapa? Karena pendapatan seseorang itu mempengaruhi pergerakan orang, mempengaruhi kemauan orang untuk melakukan suatu eh, pergerakan atau perjalanan, bahkan aktivitasnya seperti itu. Ya, itu secara mikroskopik, sosial ekonomi. Bagaimana dengan di tingkat yang meso? Nah, di tingkat meso adalah pendapatan dari atau tingkat ekonomi atau tingkat pendapatan dari suatu region tersebut di masyarakat atau di kecamatan tersebut. Nah, tetapi di kecamatan kan tidak ada ini apa kompilasi data terkait dengan hasil produk dari kecamatan, tapi dikompilasi di tingkat kabupaten atau ya, kalau di tingkat kabupaten namanya PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Nah, itu adalah hasil-hasil eh, yang diperoleh dari suatu sistem aktivitas yang ada di region tersebut. Nah, region tersebut adalah misalnya kabupaten. Nah, di kabupaten itu misalnya punya sistem aktivitas wisata. Nah, itu nanti ada sektor wisata yang bisa dikalkulasi, baik secara fiskal maupun secara nominal, seperti itu. Kemudian sistem produksi pertanian, misalnya seperti itu. Berapa yang dihasilkan dari produksi pertanian tersebut, baik dalam bentuk hasil produksi tonase maupun definisi dari eh, value-nya, nilai rupiahnya. Nah, itulah income dari suatu eh, region yang didefinisikan. Sehingga ada namanya PDRB. Ya. PDRB itu di tingkat kabupaten, ya, namanya PDRB kabupaten atau kota. Kalau di tingkat provinsi, PDRB provinsi. Seperti itu. Kemudian di tingkat nasional ada PDB seperti itu ya. Produk domestik bruto seperti itu. Nah, inilah yang mengindikasi suatu income suatu region tersebut. Ini dalam konteks eh, sistem aktivitas dari region yang dimaksud. Ya, sehingga di PDRB itu ada 9 sektor, ya, 9 sektor atau lebih sesuai yang didefinisikan dalam nomenklatur eh, statistik itu, BPS. Kemudian faktor sosial ekonomi yang lain apa? Keluarga, ukurannya, komposisinya, dan mungkin yang bekerja ini juga akan mempengaruhi. Nah, di konteks eh, keluarga ini, ya, itu tinjauannya adalah tinjauan volume yang beraktivitas dari suatu region yang dimaksud. Sehingga kalau kajian mikroskopiknya adalah keluarga, kalau di kajian tingkat regionnya, ya, itu jumlah penduduk seperti itu, jumlah penduduk di suatu region tersebut. Kemudian eh, penentuan demografinya, ya, jumlah yang bekerja, jumlah yang tidak bekerja, terus umur produktif
itu juga mempengaruhi bagaimana suatu demand atau potensi demand dari suatu kebutuhan prasarana perkotaan tersebut. Kemudian ya tadi ada jumlah pekerja. Jumlah pekerja ini juga baik yang apa secara mikroskopik di komposisi keluarga tadi, tapi dalam konteks region ya itu berapa dalam suatu region itu pekerja yang dihasilkan dari suatu sistem aktivitas itu. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana terjadinya suatu demand kebutuhan demand prasarana perkotaan seperti itu, sesuai dengan yang dimaksud. Kemudian tingkat akupansinya, ya tingkat akupansi dari keluarga tersebut maupun region tersebut seperti itu, ya. Akupansi ini mendefinisikan antara luas dengan volume seperti itu, sehingga di situ akan menentukan bagaimana ya tingkat kepadatan atau tingkat definisi per kapita. Nah, per kapita itu kan lebih kecil, apa lebih ditinjaunya adalah dari apa ini luas dibagi atau volume dibagi dengan luasnya atau dengan jumlah yang ada di region tersebut. Sehingga ini menentukan akupansi seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Contohnya misalnya ya ada suatu pemukiman yang besar gitu, rumahnya mewah-mewah, tapi akupansinya sedikit dibandingkan sebelahnya ada kampung, ya, ada kampung, tapi kepadatannya tinggi, jumlah masyarakatnya tinggi, lah itu mempengaruhi. Sama kalau itu kita lihat tinjauan secara mikroskopik, secara mikro, satu rumah isinya 3 keluarga atau 3 kakak. Nah, yang satu rumah isinya cuma satu kakak, misalnya seperti satu keluarga, isinya misalnya 2 orang seperti itu. Nah, sementara satu rumah kecil isinya 3 kakak, 3 keluarga seperti itu. Nah, ini contoh yang mendefinisikan tingkat akupansi. Ini juga penting diidentifikasi bagaimana nanti kebutuhan suatu definisi demand tersebut. Ya, ini masih terjadi kesenjangan di kita itu. Hal-hal seperti ini mempengaruhi dari suatu kebutuhan dari infrastruktur atau prasarana yang dimaksud. Sehingga apa ini kadang kita tidak tepat menentukan suatu kesesuaian prasarana yang kita desain, yang kita bangun terhadap demand-nya. Nah, inilah yang paling penting. Jadi kita membangun ini harus sesuai dengan demand-nya dulu. Nah, ini kita banyak melihat kesenjangan tersebut, ya, terutama di masyarakat marginal di Bandung ini, ya, banyak kita mendapati itu. Yang paling banyak misalnya jalan ya, yang kalau di Bandung itu yang kelihatan secara kasat mata jalan. Jalan yang menjadi objek utama misalnya, oh ini tingkat volume lalu lintasnya tinggi, ya toh? Tetapi di jalan yang notabene fungsinya sama-sama di fungsi apa aksesibilitas, ya ada yang satu sisi kosong karena eh, pendefinisian potensi demandnya yang tidak sama atau berbeda seperti pemukiman atau perumahan seperti itu. Dengan membuat perumahan atau pemukiman ya seperti itu, tetapi demandnya kecil, ya, yang paling banyak malah
orang-orang di kampung, masyarakat yang tidak mampu seperti itu. Berarti kan itu tidak sesuai antara demand yang dimaksud. Jadi kita membangun perumahan tidak sesuai dengan demand-nya. Jika harus sesuai dengan demand tersebut. Demand-nya apa? Demand-nya orang kampung ya perlu rumah tadi. Itu yang perlu disesuaikan. Ini yang perlu ya dimaksud dalam eh, apa ini potensi demand yang dimaksud. Ya, kemudian ada faktor lokasi, ya faktor lokasi yang menentukan populasinya, keseragaman populasi, kemudian jumlah populasi, ya. Kemudian kepadatan pemukiman, kemudian jarak dari pemukiman ke CBD. Ya, ini penting ini. Sehingga kalau kita membuat suatu potensi demand, analisis potensi demand, jadi ya akses untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan dasar dari suatu sistem aktivitas itu harus dipersiapkan, harus ditinjau berdasarkan kemudahan atau aksesibilitasnya. Jadi kalau apa membeli kebutuhan apa pengen memenuhi kebutuhan dasarnya itu tidak harus eh, masuk ke zona lain seperti itu. Ya, misalnya orang di Setiabudi ya di Bandung Utara, kalau perlu sesuatu yang sifatnya itu kebutuhan sehari-harinya nggak perlu dia harus turun ke bawah ke pasar baru seperti itu. Itu akan mempengaruhi dari suatu eh, prasarana yang didesain dalam suatu perkotaan tersebut. Nah, ini bagaimana kita bisa merumuskan itu? Merumuskannya pasti sesuai dengan efisiensi dari aksesibilitas itu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke sana seperti itu. Nah, ini ya, sehingga di zona tersebut harus sudah bisa difasilitasi atau kebutuhan-kebutuhan dari suatu faktor sosioekonomi itu untuk memenuhi kebutuhannya seperti itu. Kemudian public transport, ya. Nah ini menjadi permasalahan utama kita itu. Kalau sekarang itu, kalau kesannya itu ya pemerintah itu kan tidak menyediakan itu, ya. Tidak menyediakan angkutan umum. Jadi yang penting masyarakatnya harus apa itu ya kesannya itu seperti biar membeli motor atau mobil untuk memenuhi aktivitas aksesibilitasnya seperti itu. Nah ini tidak boleh seperti itu. Nah, hal ini dalam konteks penyediaan prasarana perkotaan itu harus sudah selaras dengan kebutuhan dari pemukiman tersebut atau aktivitas itu harus eh, include dengan suatu antara prasarana dan sarananya gitu. Kalau kita membangun rumah ya harus sudah siapkan bagaimana nanti aksesibilitas dari eh, pergerakannya penghuni tersebut seperti itu. Untuk kemudahan itu. Jadi tidak hanya membuat prasarana, tetapi harus sudah disiapkan eh, faktor penunjang untuk sarana yang digunakan seperti itu. Ya, di potensi demand ini praktis ya sekarang itu di konteks modern eh, apa ini angkutan umum itu menjadi suatu
kebutuhan yang sifatnya selaras dengan prasarana yang dimaksud seperti itu. Kalau kita mau membuat misalnya pemukiman, berarti kita sudah siap mempersiapkan jalannya, ya, akses jalannya. Itu juga salah satu faktor yang mendefinisikan kebutuhan yang selaras seperti itu. Kalau kita membuat toko, ya harus siap dengan sarana parkirnya. Kita membuat mall harus siap dengan eh, sarana parkirnya. Begitu juga dengan infrastruktur yang lainnya, infrastruktur atau prasarana yang lain. Ini merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya selaras seperti itu. Kemudian begitu juga dengan eh, sistem pergerakannya. Bagaimana sistem pergerakan itu diatur seperti itu. Ya, sistem pergerakan itu yang mendefinisikan eh, objektif dari fungsi prasarana itu dibangun seperti itu. Misalnya nih, nggak usah jauh-jauh ya, yang sederhana aja misalnya. Nah, kalau kita membangun sesuatu infrastruktur seperti itu atau prasarana, misalnya di kampus misalnya seperti di UPI ini ya. Nah, itu kan disiapkan nih eh, pedestrian ya. Nah, fungsi objektifnya apa di situ? Fungsi objektifnya misalnya berjalan kakilah di kampus seperti itu ya. Ada slogan seperti itu. Nah, itu harus ditunjang oleh suatu prasarana yang mendukung sana, dibuat pedestrian yang bagus, yang lebar seperti itu. Kemudian kelandaiannya juga tidak melelahkan. Nah, ini kan kalau kemudian kelandaiannya tinggi, kemudian orang berjalan susah, ya itu akan menyebabkan suatu eh, objektif itu tidak bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, ini yang perlu didefinisikan antara konsep yang dimaksud dengan implementasi dari kebijakan tersebut seperti itu. Nah, bagaimana kalau memang terennya gunung? Nah, kalau terennya gunung ya kalau fungsinya itu adalah fungsi eh, apa pejalan kaki yang nyaman ya berarti tetap kelandaian itu dibuat nol, gradiennya harus dibuat tetap 0% seperti itu, nggak boleh gradiennya itu miring katakanlah 1% ya. 1% kalau cuma 5 misalnya 500 meter nggak apa-apa, tapi kalau 1% ternyata 2 kilo lah itu kan belum tentu orang sama sehat-sehat semua gitu loh. Belum tentu orang atlet semua. Nah ini kan kemampuan orang berbeda-beda. Nah ini perlu didefinisikan secara eh, apa itu sesuai dengan potensi demand tadi seperti itu. Nah, dalam konsep potensi demand tadi sesuai dengan yang dimaksud itu tidak hanya konteks mikroskopik dalam tadi sesuai dengan usernya tadi ya tidak hanya misalnya tadi kebutuhan gradien di pedestrian misalnya di UPI misalnya begitu juga misalnya itu di jalan arteri ya jalan perancangan jalan arteri ya. Perancangan jalan arteri di suatu terennya misalnya gunung seperti itu ya. Nah, kalau jalan arteri fungsi speed descent-nya itu misalnya 80 kilometer, minimal 80 kilometer. Padahal terennya gunung ya gimana caranya? Ya gunung itu pasti ada direkayasa yaitu masuk kalau orang sipil itu ya pasti eh, direkayasa ada cut and fill seperti itu di eh, jalan seperti itu. Jangan mengikuti kondisi existing. Kondisi existingnya apa? Kondisi existingnya kan kalau teren gunung kan topografinya eh, ini ya apa berkelok-kelok gitu ya istilahnya seperti itu. Nah,
Tetapi karena fungsi objektifnya adalah arteri, maka itu harus datar seperti itu. Sehingga di situ akan teridentifikasi bagaimana potensi demand ini akan mendefinisikan dari trip eh, trip generation maupun trip attraction atau pergerakan dari Yona itu, ya trip generation, pergerakan yang dihasilkan dari Yona itu atau eh, tarikan dari Yona yang lain. Jadi orang senang ke Bandung, senang ke apa? Orang Bandung senang keluar ya, itu definisinya dari suatu kemudahan dari eh, desain objektifnya yang dimaksud seperti itu. Ini eh, apa dalam merancang suatu eh, definisi potensi demand. Lah, analisis potensi demand ini analisis potensi demand ini akan dianalisis secara ini berdasarkan data series, ya data yang dihasilkan secara series maupun cross sectional seperti itu. Data yang menunjukkan suatu eh, deskripsi dari suatu eh, kondisi empirik tersebut seperti itu. Sehingga dengan mempunyai data yang bisa diidentifikasi secara series, maka kita bisa menentukan hubungan atau pengaruh antar variabel yang dimaksud di suatu eh, faktor-faktor yang mempengaruhi dari potensi demand ini. Jadi kalau secara eksplisit, faktor potensi demand ini ya eh, ada X1, 2, dan seterusnya ini adalah sebagai variabel independen yang mempengaruhi dari suatu eh, kebutuhan dari suatu prasarana yang dimaksud. Nah, prasarana yang dimaksud apa? Ya, itu sesuai dengan eh, aktivitas atau sistem aktivitas yang dimaksud dari suatu kegiatan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian dari analisis variabel yang dimaksud, kemudian kita bisa mengidentifikasi apa yang namanya kan trip generation. Kemudian trip generation dari suatu eh, prasarana yang kita bangun tersebut. Kemudian eh, trip distributionnya, kemudian modal split dan eh, apa ini trip segment dari suatu eh, prasarana yang dimaksud tersebut. Trip segment itu pembebanan dari prasarana yang kita rancang seperti itu. Baik, secara umum ini kita apa menjelaskan bagaimana apa yang dimaksud trip, eh, apa yang dimaksud potensi demand ini. Ada pertanyaan di sini? Oke, kemudian saya lanjutkan ya.
Kemarin kelompoknya sudah disusun ya Pak Sidik ya. Kemarin Pak Sidik sudah menyusun, Pak. Baik, kita lihat Pak ya. Udah Pak. Ini Pak ya, kelompoknya ya. Betul, Pak. Hari ini ada 4 ya, presentasi ya. Gimana Pak? Siap yang presentasi? Pak Andi Yainal ada nggak? Beliau sakit, Pak. Izin. Oh sakit. Pak Dendi? Ada, Prof. Ya. Silakan Pak Cuma Dendi. eh, kebetulan data saya belum siap, tapi saya agak bingung di ini, Prof, karena saya ini lebih judulnya ini lebih ke sebentar. Jadi ada beberapa hal yang mau tanyakan karena dari saya ini adalah optimasi infrastruktur transportasi untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Jadi datanya ini saya belum selesai untuk melengkapinya. Nah, karena kan ini kan dia sistem prasarana kota, apakah desa wisata ini juga termasuk dalam cakupan eh, kajian dari kuliah ini untuk dibuat tugas, Prof? Ya, eh, sistem prasarana perkotaan itu kan eh, memang ya kalau definisi perkotaan itu kan ini Pak ya, fasilitas prasarananya yang lebih kompleks gitu ya. Tapi Ya. kalau desa wisata itu apa ada suatu definisi prasarana ya, ya kebutuhan terkait dengan infrastruktur ya itu saya kira ada masalah. Tetapi kita harus bisa mendefinisikan objektifnya dari apa identifikasi masalahnya, kemudian perumusan masalahnya, baru ke objektifnya apa. Disitulah yang perlu kita eh, apa ini yang kita diskusikan atau yang kita kaji sehingga kebutuhan prasarana itu kita membangun itu tidak hanya tiba-tiba bangun oh ini butuh jalan aja kan gitu enggak tapi kan kita apa itu sekarang ini di sistem prasarana perkotaan ini atau mata kuliah ini yang membedakan dari merancang itu tidak hanya merancang jalan saja misalnya, tapi kita merancang jalan itu untuk potensi demand. Demandnya lah inilah potensi demand ini yang akan kita kalkulasi gitu loh. Oh ini mau desa wisata, ya potensi demand dari desa wisata itu akan menghasilkan suatu volume lalu lintas berapa. Sehingga jalan yang kita buat itu harus sesuai dengan potensi demand itu, gitu loh. Ini yang kita maksud analisis dari prasarana perkotaan, prasarana perkotaan tersebut.
Jadi tidak hanya membangun ya sesuai dengan desain standar yang dimaksud, tapi ada dinamika definisi demand tadi. Nah, demand inilah yang akan kita kalkulasi tadi, faktor dari mikroskopiknya, kemudian faktor mesonya, dan faktor makro. Nah, kalau faktor mikro seperti tadi ada faktor yang misalnya tadi ada faktor sosial ekonomi, demografi secara mikroskopik. Nah, kalau meso atau makro berarti kan itu tinjauannya adalah region yang dimaksud, region dari desa tersebut. Nah, desa wisata itu kalau kita definisi desa wisata dalam konteks mikroskopik, kan desa wisata itu kan pasti definisinya adalah satu region kan, bukan satu lokasi untuk wisata itu. Nah, itu kan konteks kalau satu lokasi wisata gitu tertentu, misalnya ada misalnya 1 hektar kan gitu mikroskopik, Pak. Tapi kalau kita definisinya potensi demand itu adalah definisi kajian yang meso dan eh, makro dari boundary-nya itu seperti itu. Sehingga kita membangun kebutuhan jalan itu sesuai dengan demand itu seperti itu. Saya kira ada masalah, Pak. Mau desa wisata, mau apa ini kampung laut itu tidak masalah. Tapi harus ada potensi demand. Cara mengkalkulasi potensi demand itu seperti itu. Pak Yul Fadri ada? Ya Pak, bener Pak. Sudah siap Pak Yul Fadri? Bener Pak. Kebetulan lagi di lapangan ini Pak. Ya, Pak Andi Topan? Pak Andi Topan tidak ada? Maaf Pak, izin nanya, boleh Pak? Ya, silakan Bu. Eh, untuk topik yang saya mau angkat tentang transportasi publik Pak, bangunan transportasi publik. Mungkin untuk judulnya analisis demand di Kota Bekasi terhadap penggunaan bangunan transportasi umum. Tapi saya masih bingung untuk apa ya? Apa topiknya ini masih relevan atau kurang gitu Pak untuk masuk ke mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini itu Bapak Ibu sekalian kan sudah sebagai perencana gitu, perancang, perencana seperti itu ya, desainer seperti itu. Nah, selama ini kita membangun itu kan eh, yang Bapak Ibu yang sudah mungkin bangun itu kan berdasarkan standar eh, peraturan yang ditentukan, misalnya seperti itu. Kita mau membangun eh, misalnya rumah ya, misalnya ini yang sederhana ini mau membangun rumah untuk keluarga kecil ya, gitu. Berarti kan tipe 36 seperti itu. Ya udah bangun gitu aja. Nah, sekarang kan kita di analisis sistem prasarana perkotaan ini
ada yang membedakan definisi pembangunnya. Jadi membangunnya itu berdasarkan analisis potensi demand. Ya. Potensi demand ini kalau kita tadi membangun untuk masyarakat, untuk keluarga kecil yang tipe 36 tadi, nah, tipe 36 tadi itu akan mengembangkan kapasitasnya sesuai dengan ukuran keluarga. Kira-kira itu berapa tahun lagi. Nah, inilah yang dimaksud dari analisis potensi demand. Jadi analisis potensi demand inilah yang kemudian kita identifikasi, ya. Jadi kalau keluarga kecil tadi butuh rumah tipe 36 itu kan kalau habis menikah, gitu kan. Habis nikah kemudian dia tidak kumpul dengan keluarganya atau keluarga besarnya, keluarga dari suami istri tersebut, kemudian dia 2 orang pindah ke rumah tipe 36. Nah, kemudian dari pasangan suami istri tersebut kemudian kan berkembang gitu loh. Nah, berkembangnya itu bisa menjadi 5 orang, 10 orang sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut. Nah, itu kebutuhan inilah yang kita kalkulasi. Oh, kebutuhan keluarga tersebut dipengaruhi oleh income keluarga. Nah, kalau income keluarga berarti kan rumah yang tipe 36 itu akan berubah menjadi suatu tipe 100 gitu loh. Nah, itulah yang akan kita identifikasi. Bagaimana dia berubah dari tipe 36 menjadi 100. Ini yang saya menganalogikan seperti itu secara sederhana. Nah, bagaimana dengan infrastruktur yang kita definisikan atau prasarana yang kita definisikan di perkotaan itu, baik itu jalan, jembatan, gedung, kemudian bangunan aktivitas yang lain, misalnya itu eh, pasar, mal, pemukiman atau desa wisata ya, atau tempat wisata atau yang lainnya ya, restoran ya. Kita membangun itu sesuai dengan potensi demand yang dimaksud gitu loh. Nah, ini disinilah yang perlu kita analisis sebelumnya. Analisis potensi demand yang mendefinisikan dari variabel-variabel yang berpengaruh dari eh, kondisi dasar tadi. Kondisi dasarnya apa? Kalau rumah tipe 36 tadi kan kondisi dasarnya adalah pasangan suami istri, 2 orang kan seperti itu. Itu kondisi dasar seperti itu. Nah, kemudian bisa berkembang itu ada potensi demand. Nah, inilah potensi demand ini kita kalkulasi, kita rumuskan, kita estimasi sehingga eh, apa kita akan membangun sesuai dengan eh, perkembangan dari 2 orang tadi, misalnya 2 orang yang suami istri tadi. Saya menyederhanakan seperti itu. Ya, silakan Bu. Jadi tidak masalah. Misalnya kita mau apa nih? Ya, kalau bangunan bangunan transportasi, bangunan transportasi atau infrastruktur transportasi, misalnya bandar udara, kemudian pelabuhan, kemudian terminal, ya, terus TOD, ya, Transit Oriented Development, itu kan semuanya punya objektifnya kan, punya standarnya, ya. Nah, itu kalau itu kemudian dipengaruhi oleh potensi demand, ini akan berubah dengan konsep dasar yang standar seperti itu. Nah, inilah yang saya dorong untuk menganalisis sana. Yang menganalisisnya apa? Yang menganalisisnya adalah menganalisis dari variabel atau data-data yang berpengaruh dari objektifnya itu. Desa wisata, variabelnya apa yang berpengaruh? Seperti itu.
ya, kemudian infrastruktur transportasi, tadi misalnya apa, terminal, ya, itu variabel atau data yang berpengaruh apa, ini yang perlu kita kalkulasi dulu, seperti itu, kita identifikasi dulu, apa aja variabelnya yang berpengaruh. Habis itu ya pengaruhnya itu berapa, ya berapa persen dalam hubungan antar variabelnya, dan berapa volumenya, volume pengaruhnya itu, gitu. Sehingga kita di sini menentukan kapasitas ruang yang dimaksud itu sesuai dengan demand-nya itu. Nah, demand ini yang kita menentukan, oh ini demand umur rencana 30 tahun, demand umur rencana 50 tahun, seperti itu. Nah, di aturan standar yang dimaksud, aturan infrastruktur transportasi, misalnya, kalau angkutan untuk infrastruktur yang menghubungkan eh, bangunan laut itu 100 tahun, tapi kalau bangunan di darat itu 50 tahun, itu standar. Nah, demand itu kan harus tahu. Nah, ya kalau demand itu eh, selama 50 tahun nanti bagaimana infrastruktur yang kita bangun selama 50 tahun yang akan datang itu harus tahu seperti itu. Jadi apalagi infrastruktur transportasi, karena infrastruktur transportasi itu diestimasi berdasarkan umur layanannya. Jadi berdasarkan umur pelayanannya selama eh, gradual waktu yang dimaksud, seperti itu. Nah, kalau eh, bangunan gedung, ya, bangunan gedung kan eh, fungsi layanannya kan statis, ya, gitu. Misalnya kita merumuskan membuat gedung pasar misalnya, ya. Gedung untuk pasar. Ya, muatan live load-nya untuk pasar kan pasti sudah standar, gitu. Tapi yang membedakan adalah demand-nya. Nah, kira-kira demand ini nanti 50 tahun yang akan datang itu pasar itu penuhnya itu apakah orangnya itu tumpuk-tumpuk di satu ruang, itu kan nggak mungkin, gitu. Cuma eh, pasar itu sudah semakin sempit atau crowded oleh volume orang yang eh, belanja, kecuali terjadi fenomena seperti sekarang. Sekarang mal-mal sudah apa, sepi lah. Nah, itulah yang harus diidentifikasi. Kenapa sepi? Nah, potensi apa ini? Variabel-variabel inilah yang apa itu yang perlu diidentifikasi, apa atau yang perlu diketahui bagaimana eh, demand itu bisa berubah seperti itu, tiba-tiba hilang seperti itu atau menurun. Nah, ini kan eh, identifikasinya eh, tidak hanya dari konteks identifikasi membangun bangunan itu, tapi ada suatu faktor sosial ekonomi yang lain yang harus tahu, atau marketing lain yang konteks konteks pembangunan di mall tersebut, misalnya seperti itu. Saya kira itu ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, sama Bapak Ibu sekalian membangun infrastruktur yang lain apapun itu, ya, mau membuat apa, saluran air bersih apa, atau saluran apa itu eh, prasarana sampah, ya, tapi harus tahu demand-nya dulu, gitu. Mau membuat TPA, ya, tempat pembuangan akhir sampah, harus tahu demand-nya. Demand sampah itu dari mana, gitu. Yang membuang sampah itu dari mana saja, produksinya per tahun per hari berapa, terus bagaimana eh, sistem dari persampahan itu, ya. Sistem dari persampahan itu kan berarti ada eh, karakteristik behaviornya, diangkut setiap berapa hari, kan gitu. itu itu harus teridentifikasi demand itu, sehingga kita menentukan bahwa TPA ini memang benar ukurannya sesuai dengan standar yang
di SNI seperti itu. Atau ternyata sudah tidak tepat yang ada di SNI tersebut karena ada suatu suatu sanggahan dari kajian tersebut karena ada variabel yang tidak variabel berpengaruh yang tidak dimasukkan dalam analisis desain tersebut, seperti itu. Ya, seperti itu Pak ya. Silakan kalau ada yang lain. Yang lain silakan. Saya Pak, Ya. berarti kan kalau saya pribadi Pak ya, yang pengen saya hitung nih Pak ya, terkait ini Pak. Jadi studi kasusnya tuh ada ini Pak di alun-alun Ujung Berung. Dia mau saya perhitungkan tuh nanti kayak masalah sarana di ininya Pak, di tempat parkirnya. Soalnya kan kadang kalau saya lihat sendiri kan kayak alun-alun Ujung Berung tuh kan di perencanaan tuh kan cukup mewah Pak ya, sekitar menghabiskan dana sekitar 4 miliaran. Tapi jadinya tuh kayak nggak sesuai harapan gitu. Nah, paling nanti kalau saya nggak tahu apa ya yang bakalnya gimana gitu. Yang pasti kalau yang mau diperhitungkan tuh untuk sarana parkirnya tadi, apakah udah sesuai atau belum, terus kayak ada perhitungan kayak rame-ramenya alun-alun itu di jam-jam berapa, apakah mungkin ketika ada event tertentu, atau semisal ada kegiatan-kegiatan setempat daerah. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, kalau untuk ngebahas alun-alun ya misalnya Pak ya, di alun-alun Ujung Berung tadi, ketika saya ingin membahas masalah tempat masalah parkir dan segala macamnya, apakah kira-kira bisa atau enggak gitu Pak? Ya, semua bisa. Jadi di mata kuliah ini kajiannya adalah analisis prasarana perkotaan, ya, desain maupun analisis, ya. Tetapi dengan demand-nya tadi, ya. Silakan. Berarti misalnya kalau kita mengkaji parkir di alun-alun tersebut, itu kajiannya dari mana, ya? Jadi menentukan parkir itu kapasitas ruang parkir itu dari mana? Berarti kan dari sistem aktivitas yang akan didefinisikan di alun-alun itu. Apa yang menjadi objektif dari sistem aktivitas di alun-alun itu? Seperti itu. Ya kan? Nah, nanti dari situ sistem aktivitas itu akan menghasilkan satu, berapa volumenya, gitu. Volume apa? Volume pasti volume aktivitas di alun-alun itu. Benar nggak? Misalnya, oh ini kalau kan mungkin ada ya alun-alun tipe A, tipe 1, 2, 3 seperti itu ya. Itu sesuai dengan berapa daya tampungnya. Ya, alun-alun itu sebetulnya apa sih? Ya, kan public space kan. Kalau di arsitek itu alun-alun itu sebagai public space. Tapi alun-alun itu kalau di orang transport itu sebagai roundabout atau bundaran itu. Ya. Roundabout itu bundaran itu untuk menguraikan traffic pergerakan seperti itu. Sehingga di situ harus ada objektif yang dimaksud, ya, definisi alun-alun itu. Kalau public space, ya, berarti public space itu harus punya coverage yang didefinisikan. Ya, coverage-nya apa? Ya, coverage dari alun-alun itu. Dia berapa, mengcover berapa radius zona yang dimaksud public space itu. Seperti itu. Ini yang perlu didefinisikan dulu. Kalau alun-alun itu sebagai roundabout, ya, bundaran, ya itu ceritanya akan beda. Nah, jadi ini objektif dari pembangunan prasarana atau infrastruktur itulah yang harus dimunculkan dulu. Sehingga kalau dia definisinya public space, ya, kemudian berapa kapasitas yang harus ditentukan dari public space itu.
dia harus mengcover berapa radius pemukiman untuk public space itu, ya. Kalau kemudian dia overload, ya itu juga harus dipertimbangkan. Nah, overload atau tidaknya ini kan tergantung dari definisi potensi demand yang dimaksud. Nah, demand-nya apa? Ya, demand-nya adalah boundary-nya tadi, coverage-nya berapa. Dia public space itu mengcover berapa, radius berapa. Nah, itu ada berapa apa itu definisi tadi, berapa jumlah hunian yang di pemukiman tersebut. Kemudian bagaimana aksesibilitasnya dan sebagainya. Nah, ini jadi seperti permasalahan kasus stadion yang overload seperti itu tadi yang di Malang itu ya, itu kan sama juga itu cara mendefinisian itu, ya, cara pendefinisian di eh, analisis kapasitas. Sehingga di sini itu yang paling kita itu sebenarnya teori yang paling sederhana itu adalah antara volume yang dihasilkan, volume yang terjadi, ya. Volume yang terjadi itu kan volume yang diprediksi, volume yang diidentifikasi dari variabel-variabel yang kita tentukan tadi, dibagi dengan kapasitas. Kapasitas ini adalah kapasitas atau ruang yang kita sediakan untuk sistem aktivitas itu. Sehingga ketemunya adalah density atau derajat kejenuhan. Ya, itu kalau di jalan itu namanya derajat kejenuhan jalan. Kalau di gedung ya namanya derajat kejenuhan ruang, seperti itu. Sehingga Q per C itu tidak boleh satu gitu. Q per C itu ya mendekati satu. Ya kalau bisa ya 0,75 itu faktor 0,75 itu nilai ekonomis, akupansi ekonomis gitu. Ya kalau satu ya nggak boleh dia. Berarti kan padat, sudah padat sesuai dengan ukurannya, nggak boleh seperti itu, salah. Ya, jadi level of service-nya itu ya 0,75 itu atau di bawah 0,75 antara 0,5 sampai dengan 0,75 seperti itu. Gitu Pak Ade. Siap Pak. Tapi Pak, kalau misalnya si perancang nih Pak ya, udah nentuin domainnya dan segala macam untuk perencanaan beberapa tahun kasus yang overload dan segala macam. Mungkin ada catatan gitu Pak yang bisa Bapak kasih gitu Pak ya. Kan contoh nggak Pak ya, contoh yang paling besar nih Pak ada alun-alun Bandung lah ya. Kan kalau diatur dalam rencana kan mungkin sudah cukup baik Pak, tapi kayak mungkin kayak dari segi parkir dan segala macam tuh akhirnya memakan ruas jalan. Kira-kira kalau untuk apa kan di pembahasan saya di alun-alun menuju Berung ini, kira-kira ada bahan catatan nggak Pak buat semacam preferensi bacaan gitu sih Pak? Ya, jadi memang kalau alun-alun ya itu kan memang itu local wisdom ya di di kita itu ya. Kalau di teorinya di arsitek itu urban design itu public space ya. Public space yang eh, memfasilitasi suatu zona yang tidak punya ruang terbuka gitu. Jadi istilahnya rumah padat semua gitu di situ enggak, sehingga orang ya di Bandung menjadi ini ya sudah kita merasakan betul gitu kan Pak, kurangnya public space ya, tidak hanya di Bandung lah, hampir semua gitu. Tetapi kalau alun-alun konsep yang dulu itu ya konsep yang sebelum eh, jadi konsep alun-alun itu kan diambil dari eh, transisi zaman apa ini era kerajaan dan era kolonial seperti itu diadopsi oleh era kolonial. Kalau alun-alun zaman dulu era kerajaan ya hampir semua kerajaan di Nusantara itu punya alun-alun. Ya, tujuannya apa? Untuk raja bertemu dengan eh, rakyatnya. Di situ kemudian terjadi apa interaksi gitu. Raja memberikan apa itu
istilahnya itu kegiatan-kegiatannya dengan masyarakatnya seperti itu. Nah, kemudian setelah era kolonial, alun-alun itu diadopsi oleh zaman kolonial itu dengan adanya penambahan ini apa penjara dekat alun-alun, ya. Penjara itu dekat dengan alun-alun itu eranya kolonial. Nah, ini coba silakan dieksplor teorinya yang seperti itu. Nah, karena di situ konsep utamanya adalah public space, ya. Karena di situ nanti akan ketemu orang-orang dari bermacam-macam etnis. Akhirnya muncul dekat alun-alun ada wihara, ada kelenteng, ada masjid, ada gereja seperti itu. Itu eh, apa ini kemudian berkembangnya konsep alun-alun itu. Nah, kemudian di era modern setelah kemerdekaan dari zaman Pak Harto terutama itu alun-alun itu di generate itu sama. Jadi semua kota harus punya alun-alun, ya. Ya, tujuannya untuk itu. Salah satunya sebagai roundabout, ya. Tempat upacara seperti itu. Nah, itu kemudian karena itu tidak jalan itu terpotong, akhirnya jadi roundabout atau bundaran seperti itu. Nah, ini memang kalau konsepnya di transportasi tidak boleh ada traffic light di bundaran. Nah, karena alun-alun ini sebagai public space, akhirnya kan orang datang ke sana. Nah, ada di public space tersebut. Nah, masalahnya sekarang orang datang itu tidak dengan jalan kaki, tapi sudah dengan sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Nah, itu sudah memerlukan suatu space yang berbeda lagi, yang fungsionalnya untuk parkir seperti itu. Nah, sehingga kan fungsi yang sebagai roundabout itu terganggu oleh parkiran tadi. Nah, inilah yang kemudian berkembang turunannya dari definisi public space perlu suatu public space dengan TOD atau Transit Oriented Development. Nah, definisi TOD itu kan untuk pejalan kaki, harus berjalan kaki, harus naik sepeda. Jadi fasilitas sarananya itu sifatnya itu yang ringan atau sifatnya yang ramah lingkungan, ya. Karena definisi ini adalah definisi public space eh, apa terbangunnya suatu eh, sistem aktivitas yang manusiawi seperti itu. Jadi bukan suatu sistem komersial yang terbangun seperti itu. Nah, inilah yang harus didefinisikan. Nah, fungsi inilah yang harus didefinisikan di awal, Pak Surya. Definisi objektif dari eh, dari public space itu. Nah, kalau seperti itu, misalnya seperti alun-alun Bandung, ya, oh itu kan di dekat masjid seperti itu, ya. Udah kalau definisi public space, oh ini butuh parkir, parkirnya akhirnya di bawah, ditaruh di bawah seperti itu. Ya itu no problem untuk orang datang ke sana untuk public space seperti itu. Kan seperti itu. Definisi public space itu kan menjangkau dari coverage yang dimaksud. Coverage-nya apa? Coverage-nya berarti dia mengcover berapa radius atau pemukiman yang ada di eh, yang dimaksud di situ seperti itu. Ini ya yang dimaksud. Dia coverage-nya berapa, mengcover berapa gitu. Ini yang harus dimaksud gitu, Pak. Ya. Sehingga tadi ada faktor aksesibilitas dan sebagainya tadi. Sehingga kalau itu definisi fungsi awalnya sudah jelas, kan nggak perlu, oh nggak boleh nih parkir misalnya seperti itu, mobil. Ya seperti itu. Berarti dia ke sana harus naik sepeda motor, naik sepeda atau jalan kaki itu untuk public space itu. Itu konsep konsep dulu sudah seperti itu. Ya, ya. Silakan nanti silakan karena ini berkembang dengan oh ini ada
datang banyak sepeda motor seperti itu, atau itu mobil misalnya. Kalau mobil kalau mau ke alun-alun ngapain orang jauh-jauh pakai mobil ke alun-alun, kan gitu. Kecuali di situ, kecuali kalau alun-alun Bandung datang kan ke masjid itu kan ada alun-alunnya lah, itu ada dua objektif yang bersama-sama atau yang selaras seperti itu. Oke, Ya Pak, gitu terima Pak kasih. Surya ya. Ya ini memang yang saya dorong itu istilahnya itu eh, kemampuan mendefinisikan dari objektifnya seperti itu. Sehingga bangunan yang kita buat jadi bangunan yang kita rancang itu benar-benar sesuai dengan potensi demand kita. Demand yang didefinisikan itu. Ya. Jadi kalau demandnya alun-alun public space ya tidak boleh pakai ini mobil gitu. Itu Pak Surya. Ya, sama seperti Car Free Day itu nggak boleh bawa mobil, ya nggak boleh bawa motor seperti itu. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Yang lain silakan. Izin Prof. Silakan Pak Marlin. Mungkin dari pendapat sedikit. Memang beberapa public space itu tidak diperuntukkan untuk parkir. Beberapa kalau kita melihat alun-alun di beberapa besar seperti Semarang, Nggak putus-putus Pak Marlin. Beberapa alun-alun, kalau alun-alun itu memang ada peralihan fungsi ya. Dari zaman kolonial itu memang tempat berkumpulnya untuk mengumpulkan masyarakat lah ya. Dari pemimpin baik dari kerajaan maupun dari penjajah Belanda itu mengumpulkan masyarakat di alun-alun. Karena di alun-alun itu biasanya ada masjid, kemudian ada misalnya rumah bupati, kemudian sekarang mungkin beberapa kota juga rumah bupati, DPR, kemudian gereja dan sebagainya. Nah, di satu sisi alun-alun juga menjadi sentral jurusan-jurusan transportasi ke arah mana gitu. Seperti di Simpang 5 kan juga. Kalau kita mau ke Semarang Selatan, berhentinya carinya di Simpang 5, mau ke barat nanti berhentinya Simpang 5. Jadi semua moda transportasi melalui titik sentral itu. Nah, pada perkembangan kota kan nggak mungkin lagi dengan padatnya bangunan-bangunan di sekitar kita menyediakan parkir, kecuali kita mau bikin basement gitu. Beberapa kota kayak di Semarang juga nggak ada tempat parkirnya, jadi parkirnya ya di mall gitu. Kemudian di Purbalingga itu masih banyak kendaraan-kendaraan di pinggir-pinggir jalan alun-alun itu. Kemudian di Solo mungkin kita lihat sudah. Jadi kita melihat juga sisi perkembangan kotanya. Kalau beda halnya kalau alun-alun itu dibangun baru di lahan yang betul-betul belum ada bangunan, kita bisa merancang tempat-tempat parkir. Nah, kalau kaitan dengan itu, berarti kita harus menghitung demandnya itu dari misalnya jam-jam ramainya kunjungan, kemudian lebarnya jalan harus seperti apa, berarti kita harus juga menghitung lalu lintas harian rata-rata. Artinya sama dengan bangunan lain seperti terminal, pelabuhan, dan bandara, kita juga bisa menghitung parkirnya itu dari rencana kapasitas yang direncanakan. Ini jumlah penumpang terminal sekian misalnya, kemudian moda transportasinya apa, kemudian transportasinya misalnya dari Semarang menuju ke arah barat itu ada Tegal, ada Batang dan sebagainya, itu bisa dihitung nanti kira-kira
kapasitas parkir atau kapasitas ruang untuk kendaraannya berapa. Mungkin ini kaitannya juga dengan Andalalin. Ya. Andalalin beberapa seperti terminal kita juga, saya juga pernah menyusun Andalalin terminal, kemudian bandara itu juga melalui proyeksi dari kapasitas. Jadi jumlah penduduk, kemudian nanti rencana penumpang, kemudian ada sarana-sarana lainnya juga. Misalnya kita menghitung terminal, jumlah penduduk di suatu kota sekian, misalnya destinasinya, kemudian ada di situ ada terminal, ada pelabuhan, ada bandara, kan pasti penumpang itu akan terbagi ke beberapa itu kan, tidak semuanya naik pesawat, mungkin sebagian naik kapal, sebagian juga naik melalui darat. Jadi mungkin demand itu kaitannya juga dengan populasi penduduk, kemudian jumlah kunjungan, destinasi, mungkin daerah destinasi wisata, misalnya di Kaltim dengan adanya IKN itu beberapa, kalau kita beli tiket pesawat dalam waktu dekat, besok mau berangkat, sekarang beli tiket kebanyakan nggak dapat. Jadi saya beberapa kali Surabaya Balikpapan saja harus ke Manado dulu, dari Manado Makassar Balikpapan. Itu kalau belinya dalam jangka waktu pendek. Kapasitasnya sendiri kan bisa jadi jumlah penerbangannya harus ditambah atau moda transportasinya ditambah atau bagaimana. Semuanya melalui analisis. Jadi seperti jalan, keandalannya juga kita mesti melihat jumlah berapa kendaraan yang terjual tiap tahunnya, itu kan juga artinya kapasitas jalan ditentukan dan itu dilakukan melalui proyeksi, ada dengan rumus. Jadi mungkin itu pendapatnya. Baik Pak Marlin. Ya, baik Pak Marlin. Saya kira memang demikian ya. Eh, Hampir semua ya kita infrastruktur ya itu sudah mendefinisikan potensi demand. Ya, memang kalau dulu kita terutama ini kita alun-alun dulu ya. Alun-alun itu memang di Semarang itu di Simpang 5 itu konsep membangun Simpang 5 itu dulu Prof eh, Sunardi kalau nggak salah itu dan Prof Sumarman kalau seperti itu ya. Itu kemudian bagaimana membuat kota baru. Ya, kota baru ini namanya yang sekarang jadi Simpang 5 itu. Dulu alun-alun Semarang nggak di situ, di Kauman itu alun-alun Semarang, dekat dengan masjid itu, di Juwer itu ya. Tapi kan nggak sudah nggak kelihatan, kemudian dihilangkan alun-alunnya itu jadi Juwer dari pasar kan gitu. Nah itu pengembangan eh, kota baru ya. Kalau pengembangan kota baru kemudian kan harus ada demand-nya supaya ke sana. Nah, menariknya pertama kan harus ada dibangun sistem aktivitas. Nah, sistem aktivitasnya apa? Perdagangan, kemudian orang eh, berjualan kan gitu. Akhirnya kan muncul eh, ada yang dulu itu apa ini? eh, ya apa itu? Bioskop yang sekarang sudah hilang semua itu Pak ya. Yang masih ada kan Matahari sama Citraland itu yang terakhir-terakhir ya Pak Marlin ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga membangun public space Simpang 5 zaman begitu. Itu kan sesuatu yang baru. Kemudian sistem jaringan jalannya juga yang baru seperti itu. Nah, ini ke konsep untuk pembangunan eh, prasarana, kebutuhan prasarana
Ya, nah, putus-putus ya. Nah, intinya kebutuhan public space itu kemudian dibarengi dengan ya pastinya sudah dengan potensi demand. Potensi demand ini maksudnya adalah yang sudah diprediksi yang akan datang gitu loh. Nanti itu eh, bagaimana land use yang kita bangun itu nanti sistem aktivitasnya terbangun seperti apa seperti itu. Nah, kalau di infrastruktur transportasi pasti baik itu pelabuhan, bandar udara, terminal, kereta apa stasiun kereta itu kan eh, apa dinamis ya. Eh, apa ini demandnya berkembang tidak hanya sesaat itu. Apalagi kemudian yang paling dasar itu kan pertambahan penduduk. Nah, jadi faktor dasar misalnya pertambahan penduduk itu kan tidak bisa kita hindari sehingga kita bisa masukkan satu variabel itu. Nah, kalau misalnya andalin ya eh, atau pertumbuhan desain kapasitas jalan ya itu kan cuma variabelnya cuma satu misalnya oh kendaraan itu sendiri kan gitu. Nah ini variabelnya lebih dari satu multiple variabel multiple regression menggunakannya seperti itu. Nah sehingga di situ kita tahu oh ini faktor-faktor yang lain yang berpengaruh itu berapa sehingga kita tahu oh ini setelah faktor yang lain tahu walaupun eh, tidak semua faktor itu berpengaruh secara dominan ya. Nah, itu kan nanti diselesaikan secara eh, proses statistikal gitu kan. Oh, faktor yang variabel yang menjadi pendorong, variabel yang menjadi apa ini pengurangan di situ nanti yang akan dipertimbangkan sehingga di situ akan tahu lebih apa ini eh, lebih akurat gitu di demand-nya yang dimaksud seperti itu. Jadi saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Marin oke lah udah ya Pak. Saya yakin Bapak Ibu sekalian kan sudah banyak mengerjakan pekerjaan ya di proyek-proyek yang pemerintah maupun swasta. Tapi konsep ini kita rumuskan analisis potensi demand-nya. Ya, analisis potensi demand inilah yang akan menjadi suatu apa ya semacam penguat ya, penguat bagaimana kebutuhan sarana prasarana dan sarana yang kita desain itu ya itu sesuai dengan usernya seperti itu. Ya. Saya kira itu ya. Ada lagi? Dari saya Pak, Tanya Pak, mungkin Ya. enggak kami udah. ya, bentar. Mau tanyakan kalau misalnya terkait rumah susun Pak, itu kan yang suka dihitung sarana Pak. Jadi fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas pendidikan, komersial dan sebagainya dihitung gitu. Bukan dihitung, dilihat sebarannya gitu. Misalnya SD dalam radius sekian ratus meter itu ada berapa, kemudian itu biasanya dihitung berdasarkan jumlah populasi. Nah itu kan kalau untuk rumah susun sendiri kan karena contoh kasus yang di Tongkol ini kan yang di Jakarta ada penambahan sekitar 2.000 gitu kan, jadi sehingga kan ada kebutuhan untuk penambahan dari sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sebagainya, sehingga ketika tidak bisa dipenuhi oleh existing yang ada di sekitar, berarti kan rusun ini berkewajiban untuk menyediakan. Nah, tapi kan itu sifatnya sarana Pak. Sedangkan kalau untuk prasarana perkotaan kira-kira yang perlu disediakan itu atau yang perlu dihitung kira-kira apa ya Pak ya? Karena kalau untuk rumah susun biasanya ataupun untuk penilaian green building di rumah susun itu kan yang dihitung kebanyakan sarana. Misalnya
ada halte, kemudian ada sekolah, area komersial dan sebagainya. Sedangkan untuk yang prasarana biasanya hanya sifatnya hanya checklist Pak gitu. Misalnya jarak dengan jalan utama itu berapa jauh, kemudian dengan jaringan pipa gas, air bersih, listrik dan telepon seperti itu gitu. Jadi tidak dihitung ketersediaan gitu ataupun kapasitas yang bisa di cover dari jaringan yang sudah ada gitu. Nah itu kira-kira apakah nantinya akan sampai ke rekomendasi bahwa rumah susun ini melalui dinas harus menyediakan atau menambah prasarana yang tadi. Nah, atau mungkin ya terkait dengan yang sekarang itu sebaiknya apa yang harus dikerjakan dan apa yang sebaiknya dibatasi gitu Pak. Terima kasih. Baik. Jadi di dalam analisis prasarana perkotaan ini ya, sistem prasarana perkotaan, sistem ya. Berarti sistem itu kan ada suatu entitas yang saling berinteraksi, kemudian membangun suatu mekanika seperti itu. Itu akhirnya jadi suatu sistem seperti itu. Nah, kalau kita mendefinisikan rusun, ya rusun itu kan sama dengan pemukiman biasa aja kan gitu. Cuma dia vertikal kan gitu. Nah, sekarang kita identifikasi rusun itu, definisi rusun ruangnya ya, atau Y-nya itu ruangnya, kapasitas rusun itu, atau Y-nya itu adalah penghuninya ya. Y penghuninya atau penduduknya itu kan gitu. Nah, sehingga variabel yang X1 sampai dengan sekian yang dimaksud itu berarti kan yang sesuai dengan kebutuhan itu. Misalnya kebutuhan di rusun itu, oh misalnya air bersih. Air bersih yang untuk rusun itu sesuai nggak dengan kapasitas dengan demand-nya gitu loh. Demand-nya misalnya 2.000 orang. Ya toh? 2.000 orang. 2.000 orang kalau satu orang itu produksi air bersihnya setiap hari misalnya 100 liter, berarti butuh berapa kubik ya dalam satu hari yang harus disediakan. Nah, kalau dalam satu hari berapa ribu kubik, kira-kira saya butuh sistem prasarana untuk tampungan berapa ribu kubik itu bagaimana, seperti itu. Terus reservoirnya bagaimana? Terus kemudian istilahnya airnya itu datang dari mana? Itulah prasarana yang dimaksud. Itu baru air bersih. Ya, kemudian bagaimana kalau kemudian sampahnya? Ya kan? Sampah padatnya. Ya. Itu kemudian bagaimana dengan air kotornya? Ya. Kalau setiap orang setiap hari itu menghasilkan berapa liter air kotor misalnya ya yang dihasilkan setiap hari satu orang itu. Nah, itu kalau itu 2.000 kali 2.000 itu baru berapa kan gitu. Nah, itu bagaimana fasilitas yang diperlukan, prasarana yang diperlukan untuk demand itu kan. Itu baru demand yang didefinisikan dari satu variabel penghuni rumah susun itu sendiri ya. Belum variabel yang lain. Variabel yang lain itu kalau variabel itu ada itu ada apa itu istilahnya itu Community center mungkin ya Pak. Komunitas Ya, atau yang ada di betul situ ya, lebih yang ada di rusun ya. itu. Nah, itu bagaimana kalau rumah susun itu ternyata ada kafenya, ada warungnya, tempat demand-nya lebih berkembang, lebih banyak, ternyata tidak hanya 2.000, bahkan mungkin bisa 2.000 sekian kan gitu. Nah, itu yang harus diidentifikasi, Pak. Seperti itu. Berarti Kalau cukup objektifnya populasi yang di rusun ya Pak ya? nah, itu populasi yang di rusun itu kan variabel dasar. Ya. Variabel penduduk X1 dari penduduk rusun itu. Tapi ada faktor internal eksternal yang lain kan. Eksternal yang lain misalnya ini ada sistem aktivitas kafe baru di situ, ada sekolah yang lain. Nah, ini kan ada X2, X3 dan X yang lain.
yang perlu diidentifikasi. Ya, X, 2, 3, dan yang lain itu kontribusinya berapa gitu loh. Positif atau negatif itu yang akan diidentifikasi. Sehingga Z-nya ini sudah sesuai dengan pengaruh-pengaruh itu. Seperti itu Pak Wildan. Baik Ya. Pak, terima kasih Ya. Pak. Ya, ini baru ini contoh yang air bersih Pak ya. Belum Ya nanti Pak. yang itu. Ya, baik yang lain. Saya tanya Pak, Ya, silakan Pak Bayu. ya untuk dalam kota itu kan biasanya juga ada tugu ataupun landmark ya. Nah saya kebetulan menangani beberapa kali menjadi panitia untuk untuk perancangannya di Balikpapan gitu. Nah kalau dalam kacamata dari prasarana kota, apakah itu juga bisa dimasukkan ya? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya ada case mungkin yang akan saya angkat. Ada sebuah sekolah yang letaknya di cekungan, kemudian saluran air kota itu letaknya di depannya, tapi posisinya sangat tinggi begitu. Nah, karena dia sekolah ini sebagai area yang paling rendah di situ, maka mau tidak mau kemudian buangan dari kota itu ke situ. Tetapi saat ini belum ada salurannya, gitu. Jadi hanya saluran alami. Mohon pendapat mungkin dari Pak Juang, apakah bisa diangkat di dalam case untuk mata kuliah ini begitu. Terima kasih Pak. Baik. Kalau yang tugu tadi atau misalnya ini ya, apa itu? Apakah ini bisa dimasuk dalam prasarana perkotaan, Pak? Jadi intinya kita menganalisis sistem prasarana perkotaan itu adalah suatu bangunan yang kita buat itu menghasilkan suatu sistem aktivitas. Kalau tugu itu apakah tugunya didatangin orang enggak? Nah, kalau tugunya didatangin orang, kemudian dia di situ ada sistem aktivitas yang kemudian menjadi suatu keramaian, ya kan? Seperti tugu di Bali, Garuda Wisnu Kencana, ya kan? Orang memangnya dua tugu, kemudian dengan sistem aktivitasnya di situ, yaitu didatangin orang, ya kan? Nah, itu kan akhirnya dihitung demand-nya, demand yang ke tugu tersebut, ke patung tersebut. Sehingga disitulah ada suatu sistem aktivitas. Oh, ini prasarana yang mempengaruhi suatu sistem perkotaan tersebut. Sistem tidak hanya sistem perkotaan ya, yang mempengaruhi suatu land use tersebut. Sehingga land use tersebut itu ini perlu suatu tolok ukur. Tolok ukurnya adalah satu aksesibilitas. Nah, kemudian kan akupansi tadi, aksesibilitas, akupansi dan sebagainya itu kan akhirnya mendefinisikan dari kenyamanan, ya bahkan keamanan, ya keamanan seperti itu. Itu sudah masuk keamanan itu kan sudah masuk ke akupansi itu kan juga terkait dengan keamanan. Nggak boleh akupansi terlalu padat, Pak, kan gitu. Itu ada teori yang terkait dengan tingkat akupansi itu. Tidak hanya di ruangan atau di ruang terbuka, ya. Menyelenggarakan konser pun juga ada batasan tingkat akupansi seperti itu. Nah, itu boleh kalau seperti Garuda Wisnu Kencana seperti itu. Tapi kalau hanya membuat tugu, kemudian tugunya hanya ya sebagai landmark penanda aja ya, atau sebagai benchmark patok itu seperti itu ya misalnya, itu kan enggak begitu signifikan Pak, kecuali dibangun konsep
yang tadi untuk mendatangkan suatu sistem aktivitas seperti itu. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Eh, Saluran kota, Pak. Nah, saluran kota itu kan sebetulnya sama aja, Pak. Sistem drainase perkotaan ya, air apa? Drainase perkotaan, irigasi itu nggak beda jauh. Cuma kan gini, ya kalau drainase perkotaan airnya itu kan eh, yang diestimasi yang harus didistribusikan keluar. Kalau di irigasi itu air kebutuhannya berapa? Demand itu demand ditampung dan demand dibuang kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau di drainase perkotaan itu kan eh, apa intinya apa catchment area yang dimaksud itu eh, bisa nggak mendistribusikan air yang datang gitu loh. Nah, air yang datang itu kan apakah dia air dari hulu atau emang air di hasil dari suatu land use itu kemudian didistribusikan. Nah, ya didistribusikan di sistem jaringan yang dimaksud. Nah, bedanya kalau di irigasi eh, apa ini genangannya didesain untuk menggenang. Nah, kalau ini genangannya didesain untuk genangan segera hilang kan gitu di drainase perkotaan itu. Boleh menggenang tapi sebentar saja kan gitu. Kalau di drainase perkotaan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena nanti ada hubungannya dengan kesehatan. Nyamuk itu nggak boleh lama-lama apa? Nggak boleh ini Pak. Nggak boleh nyamuk itu berkembang. Makanya itu genang itu harus jalan seperti itu di drainase perkotaan. Nah, intinya kan eh, debit yang muncul itu kan harus bisa ditampung eh, di saluran penampang yang didesain seperti itu. Nah, kalau kemudian ada cekungan dan sebagainya, lah itu kan masalah gradiennya aja. Bagaimana membuat eh, apa itu kelerengan dari saluran itu, ya, ya seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, kalau di drainase perkotaan seperti itu. Ya, ini memang kalau Baik, dulu baik, saya Pak. kuliah drainase perkotaan sendiri itu, Pak. Nah, kalau ini kan eh, Bapak Ibu semua eh, ya saya kembalikan ke case study-nya gitu. Dulu ada itu mahasiswa S2 sebelumnya itu Rahmat itu ya mahasiswa dari UPI juga tuh. Jadi analisisnya itu dari dia mengembangkan ini saluran di Bandung gitu ya. Kemudian dikembangkan menjadi tempat yang apa ya, ya mungkin public space gitu, kecil gitu. Tapi kan harus didesain, harus tahu debitnya yang lewat di situ tuh bagaimana, harus tahu nanti tinggi muka air banjir yang didesain itu ya jangan sampai apa itu mempengaruhi kondisi public space yang didesain di saluran itu gitu. Nah, ini kan pengen mengembangkan saluran yang sebetulnya pinggirnya hanya sebagai saluran saja. Nah, itu mau ditata lah gitu kan gitu. Kita di arsitek itu kan kalau harapan saya itu kan memberikan penataan atau memberikan warna sesuatu yang lebih menarik kan seperti itu. Sehingga yang saluran seperti itu yang kurang bagus itu nanti ditata lebih bagus menjadi tempat nongkrong atau tempat eh, public space orang bertemu dan inilah memanfaatkan ruang di situ pinggir sungai gitu. Itu eh, alamiah dasar dari kultur kita gitu. Tapi bagaimana itu dikesankan lebih bagus. Nah, dengan catatan berarti muka air banjir itu harus sudah terkonfirmasi. Oh, di sini loh muka air banjir ini segini levelnya.
Ya, nanti kalau ada banjir periode banjir kala ulang banjir yang maksimal, jadi tidak akan merusak dari sistem prasarana yang sudah kita bangun di situ. Saya kira itu ya, Pak Bayu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, ada lagi cukup ya. Saya kira itu cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira minggu depan kalau udah siap, eh, ini dulu lah identifikasi masalahnya dan objektifnya gitu. Objektifnya apa gitu. Sehingga dengan seperti itu, oh nanti saya mau bangun ini loh. Kalau bangun ini berarti nanti demand-nya ini gitu loh. Ya, demand inilah yang nanti akan kita estimasi. Gitu. Ya, estimasinya cuma dengan regresi aja kan, nggak susah lah. Oke, saya kira itu cukup ya, nggak ada lagi. Boleh tanya, Pak? Baik, kalau udah ada, saya kira saya akhiri pertemuan dari ini. Pak, Insya Allah. mau tanya, Pak? Izin, Prof. Ya, izin, Pak. Halo, ya. Mau tanya mata kuliah yang MK setelah ini atau gimana, Pak ya? Yang Oh, regulasi oh ya Pak Sapril sama Pak Marlin kemarin. ya. Ya, iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Atau ini aja lah materinya Pak. aja, Pak. Ini ini aja Pak. Kita nggak usah. Kemarin saya sudah konsultasi dengan Prof Asep ya. Ya, Nanti ini aja Pak, dari kasus atau pengalaman yang sudah Pak Marlin atau Pak Sapril lakukan di lapangan, ya gitu kan, manajemen konstruksi kan, betul. ya, ya, ya manajemen konstruksi, ya nanti dibuat paper gitu Pak, dibuat Oh, ya. paper, terus eh, diharapkan accepted di, nanti template-nya saya kasih Pak, accepted Baik, di jurnal gitu aja Pak. baik. Oke. Dari pengalaman Pak Sapril atau Pak Marin yang sudah pernah dilakukan gitu. Baik, Jadi kalau di kan manajemen konstruksi ya, ya betul. di dalamnya ada manajemen pengendalian juga kan. Ya, Seperti itu. baik. Nanti berarti jurnal apa? Template jurnalnya Bapak japri ke saya ya. Nanti saya japri juga Bapak ya. Gimana Pak? Untuk jurnalnya, Ya, Pak, untuk gimana jurnalnya, Pak Sapril? Nggak- untuk apa? Template jurnalnya Bapak WhatsApp ya nanti. Ya, nanti saya kasih template-nya. Oke, Gitu. baik Pak. Jadi misalnya apa Pak Sapril pernah apa jadi eh, mendapat pekerjaan di mana gitu ya terkait dengan manajemen konstruksi ya. Ya, pekerjaan manajemen konstruksi itu kan eh, ya pekerjaan konstruksi kan dari mulai manpower, kemudian analisis harga satuan kan gitu tuh Pak. Ya, betul. Kemudian Pengendalian waktu. pengendalian pengendalian Waktu. waktu itu sampai Iya. itu. Baik, jadi Ya kalau intinya nanti bikin ada paper aja sedikit ya, Pak ya. dikembangkan metode, ya Pak. Jadi intinya bikin paper aja ya Pak. Gimana Pak Samuel? Bikin jurnal aja berarti ya. Bikin jurnal. Ya, bikin paper aja Pak. Ya, baik baik Pak. Siap. Bikin paper aja nanti sesuai dengan pengalaman atau yang proyek yang pernah Pak Sapril atau Pak Marin lakukan di mana gitu, tidak masalah gitu. Baik Nanti Pak. dikemas secara ilmiah dalam konteks paper tadi gitu. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Gitu aja Pak ya. Siap, makasih Pak. Oke. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, minggu depan sudah mulai presentasi ya. Ini ya. Ya, karena ini banyak juga ini nanti terpotong juga puasa kan gitu. Saya kira itu, terima kasih. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak.